Beliau juga adalah peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Kami berharap agar lulusan pesantren ini justru masuk atau mengisi bangku-bangku perguruan tinggi, penuhi perguruan tinggi itu oleh santri-santri yang hafal Al-Quran, dengan harapan apabila mereka lulus nanti maka mereka akan menduduki jabatan-jabatan yang penting di negeri ini. Isi jabatan camat oleh para santri, isi jabatan bupati oleh para penghafal Al-Quran, isi kursi-kursi parlemen oleh mereka-mereka yang soleh, isi jabatan-jabatan menteri oleh jebolan-jebolan pesantren. Apabila posisi-posisi itu sudah diduduki oleh para santri, pejabat-pejabat sudah dipegang oleh para santri, maka semakin dekat apa yang kita sebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Al-Muqarrabun, Bapak Dr. Toto, tetamu pesantren, jajaran Dewan Pengurus, jajaran Dewan Pengawas, para asatidz, guru-guru madrasah dan pesantren beserta tenaga kependidikan. Pertama saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Maaf bukan hanya sekedar maaf, melainkan disertai dengan kelapangan dada. Karena maaf saja hanya sekedar menghapus. Laksana seseorang yang menulis ada kesalahan kemudian dihapus. Nulisnya dengan pensil, dihapus dengan karet. Tapi bagaimanapun hilangnya bekas-bekas tulisan, masih tetap ada sisa-sisa yang nampak. Karena itu kembangkan sikap maaf dengan isbah sebagaimana dinyatakan Al-Quran. Falyafu wal yasfahu. Isbah dari sofha yang berarti lembaran, suhu, lembaran. Ketika kita menulis terus dihapus, masih ada tetap bekas. Lebih bagus kalau hapus bekas tulisan tadi ditutup dengan membuka lembaran baru. Itu kira-kira maaf yang ingin kami minta, dan tentu saja kita semua yang kita harapkan Bapak tamu undangan beserta saudara-saudara sekalian yang hadir, menarik apa yang dinyatakan, dibacakan Qari tadi, surat Al-Hasyr, wala tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Masing-masing diri harus memperhatikan apa yang telah dilakukan hari ini untuk esok. Nah, ini kata esok penting digarisbawahi, karena kata esok bukan cuma akhirat, tetapi esok dalam pengertian dekat, masa depan kehidupan. Dalam dunia pendidikan, tentu kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar.
terutama perubahan suasana. Masa depan diprediksi sebagai masa yang ditandai dengan kompetisi, transparansi, efisiensi, profesionalisasi, serta kualitas tinggi. Itu ciri pertama masa depan. Itu kata orang. Yang kedua, masa depan, masa membanjirnya bukan cuma pengetahuan, tetapi juga budaya-budaya hedonis akan merasuk ke dalam benak manusia, termasuk kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Pesan ayat tadi, apa yang telah kita lakukan untuk hari esok? Di sini ada semangat evaluasi. Mufasir Syiah Tabatabai menyatakan ayat ini bicara tentang evaluasi diri untuk selanjutnya mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas dalam menghadapi masa depan. Nah, bagi kita dunia pendidikan, kalau diam saja tentu ketinggalan zaman. Orang lain, Jepang misalnya, di Indonesia baru bicara masalah era 4.0, orang Jepang konon udah bicara tentang zaman 5.0, di mana manusia yang dibutuhkan bukan hanya sekedar manusia yang memiliki kemampuan bibliografi, tetapi juga memiliki kemampuan literasi digital teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya Dewan Guru, evaluasi diri penting dilakukan untuk menjadikan alat membuat program-program mempersiapkan masa depan. Kami Dewan Pembina akan minta pertanggungjawaban Dewan Pengurus nanti. Sejauh mana program yang telah dicapai. Tanpa evaluasi diri, tidak mungkin kita akan bisa meningkatkan, karena dasar pijak kelemahan akan dilihat lewat perilaku kita masa kini ke belakang. Itu kira-kira. Nah, apa yang harus diperlukan oleh pendidikan untuk mengantisipasi masa depan? Salah satunya adalah kemampuan bibliografi, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan literatur. Juga karena kandai dengan kemajuan teknologi digital, maka penguasaan teknologi digital itu juga harus kita persiapkan pada para siswa. Yang kedua, menghadapi masa depan, persiapkan para siswa dengan akidah yang kuat. Karena siapapun yang tanpa memiliki akidah yang kuat akan hanyut dengan perkembangan suasana masa depan. Itu pesan saya. Jadi kondisi budaya organisasi, komunikasi organisasi yang ada di Yayasan Pesantren Cipali khususnya itu memang masih belum efektif. Salah satu penyebabnya karena pengalaman organisasi atau pegawai juga tidak beragam. Ada yang memang paham, ada juga yang mungkin mengalaminya di sini, ada yang mengalami organisasi tapi bukan organisasi yang hanya organisasi biasa, semacam karang taruna. Ya, akhirnya wajar kalau komunikasi organisasi, budaya organisasi memang tidak berubah. Nah, mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini dengan bahasa yang mungkin bisa kami terima, karena kami ya bukan
apa yang berpendidikan tinggi atau kampung atau jadi mohon dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Itu mungkin kondisi ini meskipun dalam tornya term of surveillance kerangka acuan dasar yang kita sampaikan ke Bapak, memang kita ingin membahas beberapa tentang selain definisi itu masalah dimensi komunikasi seperti apa, urgensinya apa, terus efektivitas terutama ke masalah profesionalisme sama disiplin kerja. Ini memang dua hal yang perlu kita bahas. Mungkin tataran praktisnya itu tornya, tapi penyampaiannya untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut ke pemaparan, saya bacakan dulu riwayat hidup Bu Materi. Sebetulnya Pak Dokter ini bulan yang lalu sebelum puasa sempat kesini karena mau pembinaan, karena kebetulan ada satu dan lain hal yayasan tidak mengadakan, akhirnya di majelis Kataroh Sabtuan di tampil memberikan sharing ilmunya. Nah saat ini alhamdulillah beliau menyempatkan karena jauh-jauh dari Jawa, Purwokerto. Alhamdulillah baru bisa hadir. Nama lengkapnya Toto Sudito. Meskipun namanya Jawa, kelahirannya di Garut tahun 66. Jadi angkatan 66, angkatan lahirnya, bukan aktivis 66, aktivis 70-an atau aktivis 98. Alamat lengkap Jalan Budami 1, Bojong Sari, Banyuwangi, Banyumas. Nomor WA, mungkin ada yang membutuhkan nomor WA 081 225 946 482. Alamat email Toto Unsur@gmail.com. Pendidikan SD di Lewigoong, dan ini orang Lewigoong meskipun nama Jawa. Lewigoong tahun 80 lulus, lalu SMP Negeri Cibatu tahun 83 lulusnya, SMA Negeri 10 Bandung hijrah tahun 86, lalu S1-nya di Hubungan Masyarakat Universitas Pajajaran 93 ya. Berapa sering komunikasi Bapak Kepala Sekolah dengan yayasan? Terus berapa sering yayasan dengan para guru berkomunikasi? Dalam rangka apa? Untuk menyamakan persepsi. Ini contoh kenapa saya tadi di kurikulum kita, saya pernah ngajar di Labuan Buana, saya pernah ngajar di Muhammadiyah Purwokerto, di Mercu Buana, di Unsur, ya, udah 4 perguruan di Unikom, 5 perguruan tinggi swasta. Bukan hanya rupiah yang dicari, ya. Bukan hanya relasi teman yang saya kuatkan, tetapi saya ingin belajar manajemen masing-masing yayasan. Saya belajar sama orang Labuana. Saya ngajar mahasiswanya cuma 8. Sekarang saya tanya berapa? Seangkatan sudah 150. Alhamdulillah. Ternyata manajemennya maju, ada naik. Saya tanya misalnya di Mercubuana. Ternyata Mercubuana itu luar biasa. Setiap semester dikumpulkanlah dosen. Setiap semester ajaran baru fokus kumpulkan. Nah, Pak Rektornya ngasih visi misi. Kita ini bersaing, kita ini seperti perang. Kalau kita nggak berkualitas, mahasiswa nggak datang, kita bangkrut. Wah, seperti itu. Supaya kalau kita mahasiswanya bangkrut, penghasilan kita dari mana? Terus itu Pak Rektor. Gunadarma bikin kampus di Maruja. Kita nanti bikin kampus di daerah Depok. Kita perang, istilahnya perang. Kalah kita penghasilannya. Artinya itu menyemangati para guru. Di pada undang Bapak Ustadz yang hadir dan tidak hadir di sini, ini akan kemajuan sekolah ini. Ya, perlu ada semacam evaluasi diri. Salah satunya yang sering kita gunakan misalnya SWOT, analisis SWOT. S-nya misalnya strong,
kekuatan lembaga ini adalah punya nama besar masa lalu, berarti punya nilai jual. Yuk pertahankan nilai jual ini ya. Apalagi setelah lama sekian tahun ke belakang pasti ada kekuatan apa? Alumni. Salah satunya yang antara tadi sopir alumni sini ya. Ini sopir tadi saya. Ini teman saya sebangku SMP kelas 3, dia SMP Segaku. Ya. Dan percakapan dengan Pak Agus Wanakam atau seberapa ambil 86 ya, 86 lulus. Sekarang jadi bapak guru ya di STM ya. Ya, bapak guru tapi penghasilannya manajer. Saya baca di sekolah suara kalian. Umar guru penghasilan manajer. Siapa? Itu 2007 Kak. Siapa itu mukanya pernah lihat di mana? Guru penghasilan manajer. Belum ada sertifikasi guru waktu itu kan? Agus mana? Gak salah tuh. Pengusaha pijat. Ya maafnya, alhamdulillah pengusaha pijat terkenal. Siapa tahu kan? Ini alumni. Alumni Cipari. Saya yakin udah ribuan alumni. Berapa? Bapak Ketua Yayasan berapa ribu alumni? Nah, ini kelemahan pun teman-teman. Ketika berapa alumni, ya dihitung. Nanti harus dihitung. Itu tuh kekayaan yayasan. Semakin banyak alumni, itu kekuatan yayasan semakin kuat. Makanya ada di satuan Pak Agusnya, seperti di Jakarta Pak Agus hadir kan? Pak Agus biasa tuh satuan itu online, offline yang situ, ya bawahnya di online kan, dimodalilah wifi, di kanal YouTube kan, sehingga alumni Cipari ini bisa ikut pengajian sih. Ketika wah kurang bagus nih sinyalnya, masa alumni Pak Am dia aja masih nyumbang kan Pak Am? Masa Pak Am pengusaha nyumbang 100.000? Nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Minimalnya 5 juta kan. Udah kan 2 tahun lagi saya bayar. Itu kena lupa ya coba gitu bro itu kena orang. Itu bro itu. Nah, artinya bahwa tong diampokan isinya balikin ke wifi. Ras gitu ya. Udah program apa ke wifi terus program sama Pak. Terus saya mau Pak. Mau saja. Itu mah program masa depan di akhirat nanti lah Pak. Kang wifi sehingga offline itu biasa. Sehingga Bapak Ketua Dewan di Bandung di Nina biasa satuan. Ya Pak. Satuan, Pak Ustaz. Tapi di Purwokerto kasih pilihan. Iya. Sebarluaskanlah kebaikan dan kebenaran itu melalui teknologi. Itu mencerminkan nanti yayasan ini, sekolah ini menjadi besar. Yang alergi, ya. Alumni itu berlebaran ribuan orang. Kenapa itu tidak menjadi kekayaan? Saya bisa tampil di sini karena punya teman namanya Pak Sofan Salati. Dulu 10 tahun yang lalu bukan Pak Sofan, Pak gitu ya. Sekarang ini. Terus saya bertanya Pak, udah tahu nanti saya kenakan dengan teman saya. Di mana? Di alamat saya yang saksi Pak. Siapa namanya? Opang. Tanya dong, pernah dengar saya enggak? Ternyata kenal. Kaget Pak. Itu sudah berani. Dalam yayasan ini dikembangkan alumni itu aset. Ingat, ITB itu merasa hebat, dianggap hebat karena alumninya. Sampai 93 reuni alumni ITB itu bandingan buat kampusnya sampai dapat 3 miliar. Ya seorang Abu Rizal Bakri nggak mungkin ngasih 1 juta, nggak mungkin kan ke alumninya. Sampai terkumpul 3 miliar untuk apa? Membantu orang miskin yang kuliah di ITB. Salah satunya adik saya dapat beasiswa sebulan 240.000. Padahal SPP-nya 1 semester 240.000. Nah ini juga potensi. Salah satunya harus digarap yayasan ini alumni. Nah, itu dalam rangka evaluasi SWOT, analisis SWOT, kekuatan nama besar Kiai Haji Sutoyadi, alumni yang ribuan orang karena tidak ada data yang pasti gitu ya. Terus
itu tadi, gitu ya, sehingga komplit. Ada alumni yang dari luar negeri, Al-Azhar, Mesir, Sudan. Nah, itu menjadi nilai jual. Ya, kekuatan alumninya dari beragam, nilai jual itu. Makanya dalam SWOT itu strongnya digali kekuatan kita itu apa. Tadi jamaahnya sampai berapa? Ratusan gitu ya. Itu menjadi nilai jual. Bahwa ini menjadi rujukan. Alhamdulillah terus terang ada sama teman-teman di grup SMP. Toh di mana ini? Saya itu lagi ke Pangantikan. Kamu ngapain di Pangantikan? Saya ke Pesantren Sifari. Kamu ada apa di Pesantren Sifari? Kenapa? Bapak saya dulu mondok di sini. Nah, bapaknya lihat ini Pak. Toh bapak saya itu dulu seorang mondok di sini. Oh iya, Bapak ngapain di situ? Ya silaturahmi aja. Kaget kan? Saya masuk ke pondok sini ngapain gitu ya? Mungkin teman-teman dia itu orang paling kaget bahwa bapaknya itu dulu di sini pondoknya. Nama besar itu menjadi ngapain ya? Nah itu strong. Nah balik kepada W-nya, kelemahannya apa? Nah itu harus jujur. Lulusan sini, dan saya ada kurikulum ketiga saya sebagai asesor. Dalam asesor prodi sering ditanya begini, ada standar sekarang. Kalau prodi itu ingin unggul, lulusannya ngambilnya minimal 3 bulan dan itu 50% besar. Kalau lulusannya separuh lebih, ngambilnya 3 bulan, ternyata pada bohong Bapak Ibu. Dia mengklaim unggul, lulusannya 2 bulan rata-rata, bullshit ya. Dengan unggul itu, kalau mau jujur, nah di sini pun sama. Weakness-nya itu apa? Kelemahannya jujur. Untuk kelemahan ini diantis di programnya harus dihilangkan. Nah, untuk menyampaikan seperti ini, jangan sampai tadi seperti pesan berantai. Yang dalam yayasan seperti ini, sekolah gini, sampainya biasa saja. Itu kelemahan di organisasi. Apalagi kalau tidak